Kita semua pasti pernah bertanya-tanya, kenapa sih hal buruk terjadi? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bongkar sebuah cara pandang yang bisa mengubah musibah terberat sekalipun menjadi sebuah anugerah. Kita akan lihat gimana ujian itu sebenarnya bukan cuma kesulitan, tapi bisa jadi sebuah pesan yang punya makna. Yuk, kita mulai. Oke, jadi ini dia gambaran perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat dulu persimpangan jalan iman pas musibah datang. Terus kita akan coba ubah cara pandang melihat ujian sebagai tanda cinta. Dari situ, kita akan belajar 5 sikap praktis buat menghadapinya, mengungkap apa sih pahala di baliknya, dan kita tutup dengan sebuah doa yang penuh harapan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, persimpangan jalan iman. Coba deh bayangkan setiap musibah itu seperti sebuah persimpangan jalan. Nah, di sini kita bakal lihat gimana satu ujian yang sama persis bisa membawa orang ke dua arah yang beda banget. Dan apa yang menentukan pilihan jalan itu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita semua kan pernah lihat ya, ada orang yang diuji, malah jadi lebih kuat. Tapi ada juga yang malah hancur. Kenapa bisa begitu? Apa sih rahasia yang membedakan mereka? Nah, ternyata disinilah letak perbedaannya. Ada jalan pertama buat mereka yang tetap sabar, tetap teguh, yang akhirnya ya meraih akhir yang baik. Tapi ada juga jalan kedua, mereka yang merasa nggak sanggup, lalu berbelok dari jalan ketaatan. Padahal, coba deh pikirin, ujiannya sama, tapi tujuan akhirnya bisa beda jauh. Jadi, kuncinya itu ternyata bukan di berat atau ringannya musibah itu sendiri, tapi cara kita memandangnya. Persepsi kita inilah yang jadi kompas penentu arah. Inilah yang akan kita bedah lebih dalam lagi. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dan ini idenya mungkin kedengaran agak aneh. Ujian adalah tanda cinta. Nah, di bagian inilah kita akan coba bongkar persepsi umum soal kesulitan. Dan kita ganti dengan pemahaman yang jauh lebih dalam dan semoga menguatkan. Pertama-tama, apa sih sebetulnya musibah itu? Ya, simpelnya, apapun yang terjadi yang kita nggak suka. Dan ini cakupannya luas banget loh, dari hal-hal besar seperti kehilangan, sampai yang kelihatannya sepele, kayak tali sandal putus. Itu semua adalah bentuk musibah. Dan ini tuh bukan cuma kebetulan loh, Al-Quran sendiri udah menegaskan. Ujian itu bukan sebuah kemungkinan, tapi sebuah kepastian. Jadi ini bukan kejadian acak, tapi sebuah desain untuk memisahkan mana iman yang tulus dan mana yang cuma di permukaan aja. Nah, disinilah puncaknya. Bagian yang paling penting. Ujian itu ternyata bukanlah tanda kemurkaan atau diabaikan. Justru sebaliknya, ini adalah salah satu tanda cinta Tuhan yang paling dalam. Jadi, kalau kita lagi diuji, itu artinya kita lagi diperhatikan secara khusus. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang pertanyaannya gimananya kan? Kita sampai di bagian inti dari bahasan ini. 5 sikap menghadapi musibah. Anggap aja ini sebagai toolkit mental kita untuk meraih kekuatan. Nah, ada 5 alat atau 5 sikap yang jadi kuncinya, yaitu bahagia, ridho, sabar, introspeksi, dan syukur. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Sikap pertama, mungkin kaget ya, adalah bahagia. Loh kok bahagia? Ya, karena seperti yang baru aja kita bahas, ujian itu tanda cintanya. Dan ini nyambung banget sama sikap kedua, yaitu ridho atau menerima. Saat kita bisa menerima ketetapannya dengan lapang dada, kita juga akan mendapatkan keridoannya. Dan inilah yang jadi fondasi dari sikap ridho. Nggak ada satupun daun yang jatuh tanpa seizinnya, apalagi musibah yang menimpa kita. Coba bayangin deh, betapa tenangnya hati kalau kita benar-benar sadar akan hal ini. Kita jadi tahu kalau semuanya ada dalam kendalinya. Hati pun jadi lebih mudah untuk menerima. Lanjut ke sikap ketiga, sabar. Penting banget buat diingat, sabar itu bukan berarti pasrah tanpa daya ya. Sabar itu tindakan aktif. Ini adalah kekuatan untuk menahan hati biar nggak marah, menahan lisan dari mengeluh, dan menahan anggota badan dari tindakan-tindakan emosional yang bisa merusak. Dan yang menarik, ternyata sabar itu ada levelnya loh. Menurut Ali bin Abi Thalib, sabar pas kena musibah itu pahalanya besar. Tapi ternyata sabar dalam menjalankan ketaatan itu pahalanya lebih besar lagi. Dan yang paling tinggi, itu adalah sabar untuk menjauhi larangannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Apa sih upahnya dari semua ini? Setelah kita berusaha menerapkan sikap-sikap tadi, ganjaran tersembunyi apa yang menanti kita? Yuk kita ungkap sama-sama. Nah, ganjaran ini seringnya dimulai dari sikap keempat, introspeksi. Anggap saja musibah itu seperti cermin.
dia memaksa kita untuk melihat ke dalam diri. Seperti yang diingatkan dalam ayat ini bukan soal menyalahkan diri sendiri ya, tapi ini soal mengambil peluang untuk memperbaiki diri jadi lebih baik. Jadi, pas musibah datang, coba deh kita berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Adakah kewajiban yang mungkin aku lalaikan? Atau adakah larangan yang mungkin aku langgar? Ini langkah awal menuju perbaikan dan juga pahala. Dan ini membawa kita ke sikap pamungkasnya, yang mungkin paling sulit, tapi rewardnya juga paling besar. Syukur. Kenapa harus bersyukur? Karena musibah, kalau disikapi dengan benar, punya dua fungsi luar biasa. Pertama, dia bisa membersihkan catatan kita dari kesalahan-kesalahan lalu. Dan kedua, dia mengangkat kedudukan spiritual kita ke level yang lebih tinggi. Oke, kita udah sampai di bagian penutup. Di sini kita nggak cuma bahas teori, tapi juga ada senjata praktisnya dan sebuah kisah yang luar biasa menginspirasi. Ini dia doanya, diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW saat kita tertimpa musibah. Coba deh perhatikan betapa indah dan lengkapnya doa ini. Pertama, kita akui kalau segalanya milik Allah. Lalu, kita minta dua hal, ganjaran atas kesabaran kita, dan yang terpenting, minta ganti yang lebih baik. Dan ini bukan cuma doa kosong loh, ada bukti nyatanya. Kisah Ummu Salamah. Di tengah duka yang begitu mendalam setelah suaminya wafat, dia pegang teguh doa ini dengan keyakinan penuh. Dan lihat bagaimana Allah menjawabnya. Dia nggak cuma diberi pengganti, tapi pengganti terbaik yang bisa dibayangkan. Rasulullah SAW sendiri. Ini adalah janji bahwa di balik setiap pintu yang tertutup, ada pintu lain yang lebih indah yang akan terbuka, asalkan kita percaya. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini untuk direnungkan, dengan memahami bahwa ujian adalah cinta, dan dengan memegang 5 kunci sikap tadi, kira-kira bagaimana cara pandang ini akan mengubah cara Anda menyikapi musibah yang mungkin akan datang di masa depan. Terima kasih sudah menyimak,